Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Aku harap seperti biasanya teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Sebelum saya bercerita, jangan lupa teman-teman subscribe YouTube Drama Nikah. Kalian bisa komen-komen juga karena masih sedikit banget subscribernya. Teman-teman bantu juga follow Instagramnya @dramanikah. Langsung aja ke cerita hari ini. Seperti biasa, cerita ini dikirimkan oleh seseorang ke DM Instagram @dramanikah. Ceritanya, judulnya yaitu meninggalkan suami dan anak karena pil. Pil tuh pria idaman lain lah, kurang lebih kayak gitu. Halo teman-teman Drama Nikah, namaku Vira. Ini adalah nama samaran ya. Aku mau cerita tentang suka dan duka. Intinya banyak sekali lah rintangan, pengorbanan, dan lain-lain ketika aku mengenal dia, yaitu pacarku yang sekarang sudah jadi suamiku. Suamiku ini sebut saja namanya Rio. Aku dan dia saling mengenal awal mulanya bertemu yaitu tanggal 8 April 2019. Ketika itu ada acara orkes dangdut di nikahan adiknya. Jadi di nikahan adiknya ada orkes dangdut ya. Ini adiknya ini ya si cowoknya yang berlokasi di Bandung. Dia sebenarnya bukan orang Bandung ya, tapi dia adalah orang Jawa Timur, daerah Jember. Nah, aku ini yang asli Bandung, jujur dari awal. Nah, aku ini yang asli Bandung. Nah, jadi ceweknya Bandung. Jujur dari awal pertemuan itu sampai sekarang membuatku merasa menyesal karena telah mengundang dia masuk dalam kehidupanku. Ini semua memang salahku ya, karena waktu itu ketika aku mengenal dia, aku ini sebenarnya sudah mempunyai suami dan seorang anak perempuan yang berumur 5 tahun. Nah, dari sana, dari perkenalan itu kita saling bercanda, mengenal status satu sama lain, hingga akhirnya timbul rasa suka dan nyaman. Lanjutlah komunikasi dari selesai acara orkes itu sampai dia pulang ke kotanya, yaitu ke Jember ya. Jadi waktu itu LDR akhirnya ya mereka ya. Ketika mulai komunikasi lewat telepon, WA, dan kemudian dia itu ketika komunikasi itu dia bicara lah, ngomong lah. Kita mudah-mudahan jodoh ya, kedepannya bisa bertemu lagi gitu, kata cowok itu. Nah, di situ hatiku hancur ya, karena di satu sisi aku ini sudah berumah tangga dan mempunyai buah hati. Kok menemukan kata-kata seperti itu dari laki-laki yang baru aku kenal dan hampir membuat aku nyaman. Karena dulu selama aku berumah tangga, suamiku ini memang kurang perhatian ya, kurang komunikasi juga, kurang komunikasi sama keluarga, terutama istrinya itu. Jangankan dikasih kejutan, orang ngobrol aja kita ini jarang gitu. Kemudian setelah sering berkomunikasi dengan dia, Rio, 1 minggu kemudian kita berpacaran. Ya, aku ini bisa dibilang selingkuh lah. Kita LDR ya, kita LDR hubungannya, tetapi jujur aku bahagia rasanya punya kekasih yang sangat perhatian dan romantis. Hingga saatnya kami memutuskan untuk bertemu kembali. Nah, jadi setelah LDR, nyaman nih, mungkin menggebu-gebu ya. Nah, akhirnya mereka mutusin untuk bertemu kembali. Waktu itu, aku yang nyamperin dia ke Jember. Kebayang dong perjalanannya dari Bandung ke Jawa Timur itu benar-benar memakan waktu yang lumayan lama. Aku pergi ke sana izin ke keluarga dengan alasan job nyanyi di Jawa.
Jadi si wanita ini adalah seorang penyanyi orkes ya. Nah, di situ setelah minta izin ke suami, ke anak, ya diizinkan lah, dikasih izin. Aku ke sana naik kereta, namanya kereta Harina nih di sini tertulis. Berangkat dari stasiun Bandung ke stasiun Pasar Turi Surabaya. Nah, di sana Rio sudah menunggu di stasiun waktu itu. Nah, sampai sana ketemulah kita. Kita ketemu dengan rasa kangen yang amat menggebu-gebu lah. Di sini tertulis menggebu-gebu. Aku akui ini salah, tetapi rasa memang tidak bisa dibohongi. Setelah dari itu stasiun berangkatlah ke Jember. Oh, berarti masih jauh ya. Aku waktu itu bahagia sekali, sekian lama tidak pernah merasakan perhatian dari seorang suami. Dan kini, aku kembali, ada seseorang yang benar-benar sangat memperhatikan aku. Sesampainya di Jember, aku dikenalkan dengan keluarganya yang sangat baik. Mereka ini sanak keluarganya menerima aku ya dengan baik. Jadi aku benar-benar seneng banget di situ. Di sana, ketika di sana, ketika di sana nih aku teringat dengan anak-anakku. Dan aku sadar, ya Allah, kenapa aku begini? Aku ngomong dalam hati seperti itu. Demi orang ini, aku sampai tega ninggalin anak dan suami di Bandung. Dan berbohong sama keluargaku yang lain. Aku di sana hanya 1 minggu. Dan saat pulang, singkat cerita nih, saat pulang, awalnya 1-2 hari, biasa aja ya, nggak ada apa-apa gitu. Tetapi pas hari ketiga, tiba-tiba suamiku ini marah. Karena dia melihat foto aku bersama pacarku. Nah, di situ dia meminta aku untuk menjelaskan semuanya gitu. Tetapi aku nggak bisa. Kejadian ini terjadi ketika Desember 2020. Nah, dari situ akhirnya rumah tangga kita ini hancur. Dan yang pastinya anakku yang menjadi korban. Setelah itu lanjut lagi dengan yang ini selingkuhannya, pacarnya ya disebut sini. Pacarnya ini kemudian dia mengikutiku ya. Dia akhirnya mencari pekerjaan di Bandung. Mungkin biar deket ya. Nah, dia ini pacarku ini memaksa aku untuk mengenalkan dengan keluargaku gitu. Biar diakui lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau ini cowoknya pengen serius gitu. Nah, dari situ aku bingung. Aku harus gimana coba? Dari awal kan aku sudah bohong gitu. Aku bohong ke dia kalau aku ini single, masih gadis gitu. Padahal bukan sebenarnya. Tapi yang namanya jodoh akhirnya setelah semua itu ya, aku dan dia bisa melewati. Akhirnya kami menikah di bulan November. Dengan rasa bahagia dan campur rasa berdosa. Dan yang paling sedihnya lagi nih, dia ini sampai sekarang, pacarku ini, yang sekarang jadi suami, tidak tahu kalau aku ini punya seorang anak. Jadi aku masih merahasiakan semua ini. Dan ya intinya aku masih gadis gitulah. Dan dia seperti aku ceritakan, dia masih tahu aku gadis, gak punya anak, gak punya suami. Dan sekarang ini dia berubah. Dia ini selalu seenaknya sama aku ketika udah jadi suami. Kasar dalam berbicara, kemudian tidak bisa menghargai layaknya aku sebagai istrinya.
Kurang lebih ceritanya seperti itu. Semoga cerita aku ini bisa menjadikan pelajaran lah. Kalau apapun yang kita lakukan, itu ada balasannya. Terima kasih.